Kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf, ke depan akan lebih baik lagi. Baru sehari menjabat, menteri kita, menteri keuangan kita, minta maaf. Ada apa sih sebenarnya? Kita simak videonya. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Oh, dia ditanya tentang tuntutan 17+. Kenapa? Saya belum belajar itu. Basically begitu. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian nggak terganggu hidupnya masih kurang ya. Kalau saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo. Oh, ternyata gara-gara video ini dia minta maaf. Bapak ini memang ya baru sehari menjabat, Pak. Ada aja gebrakanmu ya, Pak ya. Statement dari pejabat, Menteri Keuangan baru diganti sehari dia udah menyatakan bahwa masyarakat itu tuntutan 17+8 hanya sebagian kecil. Itu pertama. Kemudian juga mendiskreditkan, mengkerdilkan tuntutan kami dengan bilang bahwa apabila kami sudah makan enak maka kami akan tidak mendemo. Tidak, bukan soal itunya. Mau saya makan enak, mau anak-anak UI makan enak, mau hari ini mahasiswa banyak yang makan enak. Apabila pemerintahan masih bobrok, apabila tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan terus demo. Betul. Saya pastikan itu ke Bapak Menteri. Kami akan terus demo. Mau bagaimanapun kami makan enak, ketika ada kebijakan yang bobrok, kami akan turun demo. Itu yang ingin kita pastikan dan juga ingin kami tegaskan di Asia. Dengarkan Pak, makanya jangan asal jawab. Bapak ini sudah jadi sorotan masyarakat gitu ya. Karena Ibu Sri Mulyani ini juga meskipun ada sisi buruknya atau sisi jeleknya di mata orang, pasti ada sisi baiknya. Dan Bapak ini orang baru gitu. Jangan sampai di awal sudah membuat kecewa masyarakat Indonesia. Dan Bapak pun minta maaf kayak gini. Kan saya masih pejabat baru di sini. Tahu juga Bapaknya ini kan? Jadi kalau ngomong, katanya kalau kata Bu Sri Mulyani, gayanya koboi. Waktu di LPS sih nggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di keuangan beda, Bu. Kalau ngomong sudut pelintir sana sini. Jadi saya kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf, ke depan akan lebih baik lagi. Yang ketiga, ini kan saya baru di sini. Yang jelas saya akan berusaha semaksimal mungkin. Nanti minta juga petunjuk Ibu Sri Mulyani supaya kebijakan fiskal kita bisa bagus dan ekonomi secara keseluruhan bisa tumbuh lebih baik lagi. Jadi ke depan teman-teman media tolong beri saya waktu untuk bekerja dengan baik. Nanti kalau udah berapa bulan baru Anda kritik bisa-bisa. Terima kasih. Dia nggak mau dikritik di awal, masih baru gitu kan. Seharusnya kalau masih baru itu belajar Pak ya, jangan asal ngomong. Salah ngomong, rakyat Indonesia ini bukan orang yang nggak bisa mikir gitu ya. Mereka tuh udah pada pinter. Jadi hati-hatilah Pak. Dan ini ada lagi nih, anaknya ini buat ulah lagi nih. Baru sehari bapak kamu jadi Menteri Keuangan, udah bisa dia buat statement kayak gini nih. Ciri orang miskin yang sering gue temuin, yang pertama crab mentality udah jelas. Kalau ada orang sukses, mereka pasti benci, iri, dengki, sinis, dan pingin ngajak mereka balik ke golongan mereka. Yang kedua adalah munafik. Harta tuh nggak dibawa mati. Tapi kan bisa harta dibawa mati. Di Islam aja bisa kok disumbangin caranya. Nah itu munafik. Yang kedua. Hampir mirip bapaknya ya kalau ngomong. Itu rasis. Orang miskin biasanya rasis terhadap satu sama lain. Masa sih? Lo kalau misalnya ke BCA prioritas nih, kayak gue nih BCA prioritas ya. Aduh, sombong. Lo kalau datang ke kantornya, lu nggak peduli orang tuh mau kulit lu ungu kayak hitam kayak matanya melotot sipit, nggak peduli mereka peduli ya hanya pelayanan. Dan yang terakhir yang paling susah dia basmi adalah mental ngemis. Gua sangat setuju dengan program Tapera ini. Kenapa? Ya lu tau lah bisa gotong royong. Enggak guys, karena masyarakatnya udah miskin, banyak protes, terus pingin cepet kaya, nggak mau diambil duitnya, kan mencerminkan pemerintah juga. Bukan Indonesia ya, Konoha ya. Apa sih? Pemerintah Konoha tuh ya sama mencerminkan rakyatnya. Bodoh. Kamu orang mana? Maling, ya. Macam-macam aja dia. Emangnya dia orang mana? Bukan orang Indonesia. Ngomong seenak jidatnya aja.
Nah, dia juga membuat Instastory. Ini sepertinya dia ada menyindir mantan Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Nanti kamu diserbu baru minta maaf pasti nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klarifikasi. Udah dihujat, udah kena mental. Gua viral ya, yang bilang itu sebenarnya nggak beneran ya. Bu Sri Mulyani bukan agen CIA atau IMF ya. Itu gua hanya bercanda sama temen gua di Instastory, tapi nggak tahu ada yang goreng kayaknya ya. Jadi viral. Ketawa lagi. Tapi aku klarifikasi nih, itu tidak benar. Itu hanya jokes yang diberikan kepada teman-teman aku terhadap Ternak Mulyono lah. Gue bilang agen CIA ya, Ternak Mulyono. Nah, ini ada yang goreng kayaknya guys. Jadi ya udahlah. Dan aku mohon maaf, dan itu tidak benar sama sekali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini nih, kalau udah rame, baru dia minta maaf. Jarang ngomong di TikTok. Yang di TikTok kan yang nggak ada kerjaan. Enggak, orang ekonominya bagus, ya santai aja. Ya, orang kaya yang melindungi uang nasabah. Jadi yang dibilang di TikTok, anak-anak muda bilang Indonesia suram, itu salah. Anakmu tadi yang bilang. Jadi Anda teman-teman muda nggak usah takut. Saya udah jago. Tapi karena kita udah jago, itu jago. Uangnya segitu banyak. Tahun itu saya ajarin ke orang lain gratis. Saya berani jamin cyber security saya paling bagus di Indonesia sekarang. Kita kasih gratis juga. Oh ya? Kita banyak duit soalnya. Saya ekonom udah lama, jadi kira-kira ngerti lagi mana cara perbaikinya. Dekat dengan Pak Luhut, saya dekat dengan Pak Hatta, saya dekat dengan Pak SBY, saya dekat dengan Pak CT, saya dekat Semua dekat ya, Pak? saya dekat dengan semua. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kan waktu saya presentasi di sana, mungkin kelihatan saya cukup jago. Kalau IHSG anjlok biasa mungkin takut, tapi kan saya lama di pasar, saya 15 tahun lebih di pasar, jadi saya tahu betul bagaimana memperbaiki ekonomi. Sombong amat. Tanya pengalaman saya, apakah saya cukup tahu? Amat tahu, jadi Anda nggak usah khawatir. Bahkan saat dia ikut rapat DPR ya, dia sempat dikritik tuh. Nih, kita dengerin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan Komisi 11 dan anggota Komisi 11 DPR RI, kami akan menyampaikan paparan rencana kerja dan anggaran Kementerian Keuangan Pagu Anggaran tahun anggaran 2026. Ini Pak, kunjungan saya yang pertama sebagai Menteri Keuangan, betul Pak. Biasanya sebagai LPS. Kalau waktu ketua LPS saya katanya ngomongnya kayak agak koboi, sekarang nggak boleh saya. Iyalah. Saya baru merasakan dampaknya, rupanya beda. Jadi sekarang saya akan stick ke pidato yang sudah disiapkan oleh staff saya di sini Pak. Takut dia ngomong salah kan? Jadi nggak ada session bebas lagi. Pak Menteri, boleh koboi tapi ada isinya. Siap, betul. siap. Makasih Pak. Ini negara Indonesia ini negara besar ya. Jadi jangan asal ngomong. Rakyat Indonesia sudah pintar. Jangan macam-macam.